Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan pelajaran kita di pelajaran Rasulullah jilid yang kedua ya. Namun insyaallah ta'ala di kesempatan ini akan kita pelajari adalah beberapa pelajaran faedah yang terdapat di halaman 15, yaitu tepatnya latihan yang pertama di pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalits. Nah, beberapa pelajaran atau beberapa penjelasan terkait dengan latihan yang pertama ya, yang akan kita jelaskan. Nah, itu di bagian yang pertama ini. Nah, pada latihan yang pertama ini terdapat beberapa pelajaran yang tertuang dalam sebuah latihan ya, di latihan yang pertama, tamrin yang pertama. Di tamrin yang pertama ini terdapat pelajaran tentang bagaimana kita mengetahui ya, membedakan ataukah mengubah suatu isim yang nakirah, maksudnya yang tanpa alif lam ya, tanwin, ataukah isim yang ma'rifah ya, mengubah nakirah ke ma'rifah, nakirah ke ma'rifah ya, nakirah ke ma'rifah, ataukah ma'rifah ke nakirah ya. Ini tujuan dasar yang terdapat pada latihan yang pertama ya. Namun ada beberapa hal yang ingin kita jelaskan terkait dengan masalah ini ya. Di antaranya bagaimana cara menerjemahkan isim yang ma'rifah. Bagaimana cara menerjemahkan isim yang ma'rifah ya, atau ke isim yang nakirah. Nah, untuk pertanyaan ini maka kita katakan ya, bahwasanya terjemahan itu sebenarnya sesuai dengan makna yang terkandung dalam isim tersebut, sesuai dengan makna yang terkandung dalam isim tersebut. Nah, contoh yang isim nakirah, baitun ya, baitun. Isim baitun diterjemahkan ya dengan terjemahan sebuah rumah, sebuah rumah. Baitun, rumah ya. Misalkan ini babun ya, pintu. Baitun ya, baitun tanpa alif lam, baitun rumah ya. Baitun, rumah. Itu kalau disebutkan bersendirian ya. Contohnya misalkan jika terdapat dalam sebuah kalimat ya, kalau yang tadi baitun diterjemahkan rumah, sebuah rumah dengan kata sebuah, ini artinya rumah ini sesuatu yang tidak tentu, belum ditentukan atau belum diketahui ya, sebuah rumah. Contoh dalam sebuah kalimat misalkan ra'aitu baitan, ra'aitu baitan, misalkan ra'aitu baitan, ra'aitu baitan ya, ihtaraqa, ra'aitu baitan ihtaraqa. Ihtaraqa, terbakar. Ihtaraqa, saya melihat sebuah rumah. Baitan di sini bermakna sebuah, artinya ada rumah yang terbakar, tapi belum diketahui misalkan ya rumahnya siapa
pemiliknya siapa. Ya, itu makna dari kata baitan. Makna dari kata baitan yang dia nakirah diterjemahkan dengan kata sebuah yang menunjukkan kalau dia belum diketahui ataukah dia belum ditentukan. Contoh lainnya misalkan kalau di dalam Al-Qur'an, perhatikan di dalam surah Az-Zumar ayat 10 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan ya. Qul ibadiyalladzina amanu ittaqau rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Perhatikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sungguhnya ya, hanya orang-orang bersabar saja yang pahalanya akan dilipat gandakan bighairi hisabin. Bighairi hisabin. Perhatikan kata-kata hisab. Ya, dilipat gandakan ya tanpa batasan, Perhatikan kata hisabin, dia nakirah, dia nakirah. Nah, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ya saat menafsirkan kata bi ghairi hisabin, ya kata bi ghairi hisabin ini tanpa hisab, beliau mengatakan bi ghairi hisabin, tanpa hisabin ini dengan tanwin nakirah, artinya tak tentu, belum diketahui. Syekh Sa'di mengatakan bi ghairi hisabin ai bi ghairi haddin, tanpa batas, wala addin, dan juga tanpa hitungan, wala miqdar, dan juga tanpa takaran. Artinya dia secara umum ya, tanpa batasan dari ya, tanpa batasan, tanpa hitungan, tanpa takaran. Ya, artinya dia nakirah ya, karena dia isim yang tidak tentu. Nah, itu diantara maknanya. Kemudian bagaimana misalkan kalau ya contohnya isim tersebut sudah dimasukkan oleh alif dan lam. Misalkan ra'aitul baita, ra'aitu al-baita. Ini al-baita ada alif lamnya. Ihtaraqa. Saya melihat sebuah rumah, ataukah saya melihat ya rumah itu ya, ataukah rumah tersebut ya. Di sini ada alif lamnya, maka dipahami bahwasanya rumah di sini diucapkan oleh orang tersebut, oleh orang yang berbicara di sini. Ro'a itu yang berbicara adalah saya, karena kata gantinya tu ya. Kalimat ini diucapkan yang menunjukkan kalau rumah tersebut sudah diketahui, sudah maklum ya, sudah maklum. Maka sebenarnya dengan menerjemahkannya ya sebatas dengan kata ra'aitul baita, saya melihat sebuah rumah terbakar, sebenarnya ini juga sudah cukup. Intinya dipahami kalau ya al-baita ini memaknakan ya, kalau lawan bicara, kalau yang berbicara itu menunjukkan ya, menyebutkan sebuah rumah, mengatakan sebuah rumah dengan makna dia telah mengetahui ya, rumah apa itu misalkan, ataukah rumah itu milik siapa. Nah, tapi bisa saja diterjemahkan ra'aitul baita ihtaraqa, artinya saya melihat ya rumah tersebut terbakar. Ya, ini yang mewakili dari kata kita yang menunjukkan kalau al-baitu di sini sudah ma'ruf, sudah ma'rifah, sudah diketahui. Namun yang harus diperhatikan ya,
tidak semua kata yang beralif lam, isim yang beralif lam diterjemahkan dengan atau saat menerjemahkannya ditambahkan dengan kata itu. Ya, misalkan ya di pelajaran yang di latihan yang pertama ini misalkan ya al-masjidu rumah masjid itu. Tidak usah terlalu seperti itu dalam menerjemahkan. Ya, biar kalau di latihan ini biar diterjemahkan biasa saja, misalkan masjidun al-masjidu masjid, al-ma'u air, al-ma'u ma'un air, al-baitu rumah, babun pintu, qalamun al-qalamu pulpen. Biar sebatas itu saja penerjemahannya. Intinya kita sudah tahu mana yang ma'rifah, mana yang nakirah. Karena tidak selamanya ini kita sebutkan, tidak selamanya alif lam itu alif lam itu saat diterjemahkan, alif lam saat masuk pada sebuah isim, jika diterjemahkan maka ditambahkan kata itu, tidak selamanya ya. Jadi yang disebutkan misalkan di latihan atau di bacaan ini, misalkan al-ma'u baridun, misalkan al-ma'u baridun, air itu dingin ya. Ini sebatas contoh dalam menerjemahkan ya, dalam sebuah susunan kalimat ya. Air itu dingin, artinya ada susunan kata yang lain yang terjemahannya tidak menggunakan kata itu, tidak menambahkan kata itu ya. Ya, tidak salah. Jadi yang ditunjukkan di bacaan ini semua ini bukan sesuatu yang mutlak digunakan di setiap kata yang diawali dengan alif dan lam ya. Namun di contoh ini yang digunakan adalah dengan menambahkan kata itu ataukah kadang menggunakan kata tersebut. Ya, ini kita sampaikan karena kadang alif lam yang ada pada isim, yang masuk pada isim tidak dimaknakan dengan kata itu, ataukah bahkan tidak cukup kalau hanya dengan menambahkan kata itu. Ya, mari kita lihat contohnya. Misalkan yang ada di surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah, perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, kata alhamdu ya, kata alhamdu. Alhamdu, perhatikan alhamdu ya, segala puji lillah, bagi Allah. Perhatikan kata alhamdu. Alhamdu ini ada alif lamnya, ada alif dan lam. Alhamdu terjemahannya segala puji. Kalau alhamdu kita terjemahkan pujian itu bagi Allah, maka ini tidak cukup ya. Akan tetapi kita katakan alhamdu segala puji, alhamdu segala puji, karena alif lam di sini bermakna ya pencakupan. Bermakna apa? Pencakupan ya, bermakna pencakupan, artinya ya segala. Ini yang muncul di terjemahan, artinya segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini sangat jelas kita melihat bahwasanya alif lam yang nampak ternyata ya tidak cukup hanya dengan menerjemahkan atau hanya dengan menyebutkan kata itu saja. Nah, ya, di sini kita bisa memahami bahwasanya di pelajaran latihan yang pertama tujuan utamanya adalah kita memahami, bisa mengetahui atau bisa mengubah mana isim yang ma'rifah, mana isim yang nakirah. Itu tujuan paling utama. Adapun untuk terjemahannya, maka insyaallah taala seiring dengan berlanjutnya pelajaran kita ya, sedikit demi sedikit secara bertahap kita pelajari, insyaallah taala ya akan kita dapatkan faedah-faedah
terkait dengan tata cara ataukah bagaimana cara menerjemahkan isim tersebut jika memiliki alif dan lam ataukah tidak bertanwin. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dulu untuk latihan yang kedua. Ya, untuk latihan yang kedua nanti akan ada juga penjelasan yang akan Ana sebutkan. Ya, ini yang dulu kita sampaikan. Insyaallah di lain kesempatan akan kami sampaikan beberapa hal penting terkait dengan latihan yang kedua dan juga berhubungan dengan masalah penerjemahan dan susunan kata yang terdapat pada latihan yang kedua. Mudah-mudahan memberikan faedah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.